Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudari dimanapun saudara-saudari berada, kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu limpahkan rahmat dan kasih sayangnya, dijadikan kita sebagai hamba-hambanya yang soleh dan solehah, yang meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dulu saya pernah membuat video di mana Nusron Wahid sedang mencaci maki dan menuduh orang-orang yang mempertanyakan nasabnya para Habib sebagai keturunan Abu Jahal. Masih ingat? Lalu saya sindir dengan kata-kata, jangan-jangan Nusron Wahid ini juga keturunan Abu Lahab. Artinya, tidak ada bedanya antara Nusron Wahid dengan orang-orang yang dituduh sebagai keturunan Abu Jahal. Nahdlatul Ulama tidak bergeming ketika diminta oleh masyarakat grassroots tingkat bawah agar merespon para Habib yang bertindak arogan, setidak-tidaknya diingatkan atau diberitahu. Tidak bergeming sama sekali. Kemudian rakyat bawah, masyarakat warga Nahdlatul Ulama juga meminta kepada Nahdlatul Ulama untuk menyisir, membersihkan Nahdlatul Ulama dari oknum-oknum Habib yang nyata-nyata merusak Nahdlatul Ulama dari dalam. Ada oknum Habib yang ada di dalam PBNU, pengurus Nahdlatul Ulama, yang sengaja mengaburkan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Lebih dari itu juga membuat sejarah-sejarah pemakaman para luhur yang palsu. Tetapi pengurus Nahdlatul Ulama juga tidak bergeming. Lalu ada lagi tuntutan masyarakat warga Nahdlatul Ulama agar para Habib itu tidak diberikan tempat di Nahdlatul Ulama. Tapi pengurus Nahdlatul Ulama masih saja tidak bergeming. Mereka rupanya sudah asyik masyuk, sudah bergandeng renteng, bersama-sama menikmati kepopuleran ketika bersama para Habib, di mana para Habib di tengah-tengah warga masyarakat Nahdlatul Ulama dianggap sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga warga Nahdlatul Ulama yang bisa bergandeng renteng bersama terus para Habib merasakan dirinya sebagai orang yang sejajar atau paling tidak mendapatkan berkah dan syafaat para Habib yang selalu bersamanya. Dan ketika warga Nahdlatul Ulama dari tingkat bawah meminta agar Nahdlatul Ulama mengadakan bahsul masail akan terputusnya nasab para Habib, padahal itu sudah jelas-jelas para Habib tidak bisa membuktikan kalau mereka adalah keturunan Rasulullah. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh juga ulama Nahdlatul Ulama. Ulama pengurus NU yang menyatakan bahwa Habib-Habib yang ada di Indonesia ini tidak terbukti
nasabnya nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu masih tenang-tenang saja pengurus Nahdlatul Ulama. Kemudian satu demi satu pengurus cabang Nahdlatul Ulama juga mengeluarkan semacam surat himbauan. Dan ini adalah bagian dari gugatan pengurus Nahdlatul Ulama dari tingkat bawah agar PBNU bersikap mengambil keputusan setidak-tidaknya memverifikasi ulang akan kebetulan nasab para habib yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermunculanlah pengurus cabang Nahdlatul Ulama mulai dari Solo Raya yang tidak mengakui Habib sebagai keturunan Rasulullah dan menganjurkan warga NU tidak lagi mengundang para Habib untuk menjadi penceramah atau terlibat dalam acara-acara keagamaan yang dilaksanakan oleh warga Nahdlatul Ulama. Kemudian menyusul PCNU Garut juga demikian. Mengakui kalau nasab Habib itu terputus dari Rasulullah SAW yang berarti bukan dzurriyyah Rasulullah. Dan meminta kepada masyarakat, khususnya warga Nahdlatul Ulama, agar tidak lagi mengundang para Habib untuk memberikan ceramah atau dilibatkan mengisi kegiatan agama yang ada di lingkungan warga Nahdlatul Ulama. Tidak lama kemudian menyusul pengurus cabang Wonogiri juga demikian, mengakui kebenaran kajian yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bahwa para Habib itu terbukti tidak punya dasar kalau nasabnya nyambung sampai kepada Rasulullah dan meminta Habib tidak lagi mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Kemudian juga menganjurkan agar warga Nahdlatul Ulama tidak lagi mengundang para Habib untuk menjadi penceramah dan terlibat dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh warga Nahdlatul Ulama. Ini adalah protes keras dari Nahdlatul Ulama dari tingkat bawah. Mestinya direspon. Nah, berkaitan dengan itu pula, saat ini pengurus Nahdlatul Ulama sedikit demi sedikit mulai sadar barangkali, saya duga, kenapa Nusron Wahid dikeluarkan dari kepengurusan Nahdlatul Ulama? Alasannya karena merangkap jabatan. Kenapa tidak dari dulu? Padahal dari dulu sudah tahu kalau Nusron Wahid itu adalah orang politik, punya jabatan di Golkar. Kemudian juga orang PDI yang tersandung kasus korupsi juga sudah diketahui dari awal kalau orang itu rangkap jabatan. Tetapi kenapa baru sekarang? Ini adalah pertanyaan yang muncul dari bawah. Kenapa PBNU tidak responsif dari warganya? Maunya jalan sendiri. Kegiatannya cuma seremonial. Pembukaan ini, pembukaan itu, pengajian ini, pengajian itu. Tetapi aspirasi dari warga Nahdlatul Ulama yang ada tingkat bawah tidak didengarkan. Satu tuntutan dari warga masyarakat Nahdlatul Ulama tingkat bawah adalah pastikan Nahdlatul Ulama terbebas, di dalamnya ada para Habib
yang menjabat atau ikut menjadi pengurus. Karena sudah diketahui, ternyata para habib itu licik dan memanfaatkan posisinya di dalam Nahdlatul Ulama untuk berlindung dan mengeruk keuntungan di tengah-tengah masyarakat. Karena kita tahu, para habib itu tidak akan pernah hidup subur kalau tidak ada di tengah-tengah warga Nahdlatul Ulama. Warga Nahdlatul Ulama adalah makanan empuk, persemaian tanah yang subur ketika di atasnya ditanam para habib. Jadi habib akan menjadi hidup subur kalau hidupnya dipercaya, diakui, ditunduki, dipatuhi, dan bahkan dikultuskan oleh warga Nahdlatul Ulama. Dan ini tidak baik. Nah, ketika sekarang warga Nahdlatul Ulama sudah mulai sadar bahwa sesungguhnya para habib itu bukan keturunan Rasulullah SAW, maka perlakukanlah dia seperti orang biasa, perlakukan juga seperti warga Nahdlatul Ulama yang biasa-biasa saja. Berterima kasih kepada Nahdlatul Ulama yang memecat Nusron Wahid dari kepengurusan PBNU. Semoga NU tetap jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.